Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So everybody, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Buat yang udah mulai berpuasa, semoga lancar, jangan emosi ya. Juga tahan hawa nafsu ya, lapar dan juga haus. Tapi semoga lancar lah, karena ini per saya update video ini udah jam 3 sore ya. Kayaknya sebentar lagi udah mau buka puasa. Lagi semangat-semangatnya nih, nunggu jam buka puasa. Anyway everyone, kita mau update progress daripada Bitcoin. Kemarin kita ngelihat Bitcoin itu sudah mulai breakout ya dari $70,000. Sedikit ada cuplikannya di update yang Cardano dan XRP. Di situ saya kasih sedikit cuplikan. Ada reason ya, faktor pendorong daripada market tadi malam. Kita ngelihat istilahnya bukan ini ya, saya salah pencet. Tapi dari sini teman-teman ya. Jadi kalau kita ngecek funding rate itu, per kemarin saya update ke teman-teman semuanya ya. Funding rate itu angkanya lumayan gede guys. Dan kalau misalnya funding rate-nya itu besar, faktor yang kita perhatikan itu adalah resiko bahwa pendorong market untuk pumping ya kemarin waktu Bitcoin pertama kali tembus 70 ribuan dolar itu bukan datang dari spot indeksnya, jadi datang dari futures kontraknya gitu ya. Nah mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, dari dulu saya zaman trading Hang Seng Index ya, kayak misalnya contoh Hang Seng Index nih ya teman-teman. Hang Seng Index tuh ada dua, Hang Seng Index Spot ya, which is Hang Seng Index Spot kayak begini, spot price ya, ini HSI, dan ada Hang Seng Index Futures Price-nya tuh ya. Jadi beda teman-teman, ada futures dan ada spot. Nah saat ini Bitcoin juga demikian, ada futures marketnya dan ada spotnya. Kalau futures biasanya kalian lihat tickernya itu adalah BTC USDT.P ya, P itu artinya perpetual contract atau futures. Nah kalau kita lihat kemarin bahkan sampai hari ini, futures kontrak Bitcoin tuh di 72.000, tapi kalau indeksnya itu di 72.000 ya, maksud saya 72.100 untuk futuresnya. Spot indeksnya 72.030. Ada selisih ya kan. Nah, itu kenapa sih bisa ada selisih itu ya kan? Ini berarti menandakan bahwa dengan naiknya funding rate juga di sini, di mana angka funding rate saat ini kita ngambil dari exchange besar ya. Bahkan CoinEx ini 0,1% loh, dan ini termasuk sangat besar di compare dengan yang lain, karena yang lain rata-rata setengahnya. Ya, tapi kalau kalian lihat misalkan contoh di Binance deh, kita ambil exchange paling gede gitu ya. Itu 0,04%. Dimana kemarin itu kalau kita lihat di angka 0,11% atau 0,12%. Ini pembulatan 0,12% sudah. Ya, itu berarti selisih jarak yang sangat signifikan. Karena kalau misalnya teman-teman melihat dari funding rate ya, sebentar kita buka coba funding rate yang historinya teman-teman. Funding rate heatmap enggak juga ya, coba kita lihat funding rate. Ya, ini sih harusnya funding rate di sini. Funding rate Bitcoin history. Nah, kita lihat teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngecek dari historinya sendiri ya, beberapa hari atau rata-rata lah kalau kita bilang ya. Ini kan dari 14 Desember nih. Nah, funding rate itu angka rata-rata tuh ada di 0,01%, 0,01% ya, 0,01% ya kan. Tapi kalau kita lihat nih, semenjak bulan Maret ini ya, dari Februari lah nih ya, Februari akhir ke Maret awal, ini tuh funding rate-nya nanjak terus ya. Binance tuh 0,08, 0,04, 0,01, bahkan terakhir kemarin itu yang paling gedenya ya 0,12% itu kita ngelihat teman-teman. Apa sih yang mendorong hal tersebut ya? Kalau kita mencoba untuk memahami nih situasi market saat ini, sebenarnya kita bisa bilang market yang mungkin sebelumnya ketinggalan di spot ya, untuk belanja spotnya. Mereka akan lebih prefer untuk ngambil di futures market atau di derivative marketnya. Jadi mungkin mereka bisa pakai option, mereka bisa pakai futures contract gitu ya, perpetualnya. Dan itu menyebabkan demand daripada pasar di perpetual atau di derivatif itu lebih signifikan dibandingkan dengan yang spot. Jadi ketika orang mau beli spot tuh mereka mikir-mikir ya, ini gue butuh modalnya gede gitu kan, kayak 72.000 untuk bisa dapat 1 Bitcoin. Tapi kalau misalnya kita pakai
perpetual contract for example. Let's say untuk satu Bitcoin, ya dia ngambil leverage 10 kali, berarti dia cuma butuh modal 7.000. Kalau dia mau ngambil 100 kali, dia butuh modal 700, ya kan? Lebih murah, lebih kecil istilahnya capital untuk jaminannya, teman-teman. Nah, akan tetapi ini sebenarnya meningkatkan resiko daripada market itu bisa mengalami flush out, dump, atau kita bilang kayak istilahnya liquidity grab, liquidity sweep, ya kalian bebas mau bilang apa aja, teman-teman. Momen-momen ini terjadi diakibatkan oleh market yang terlalu ya overheat kalau kita bilang dari futures marketnya itu. Jadi exchange juga mungkin akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melikuidasi para retail traders sehingga mereka exit dulu dari market gitu kan. Dikelarin dulu ya posisi mereka, habis itu baru nanti pelan-pelan market itu bisa recovery ya ketika futuresnya sudah tidak overload, begitupun di sisi spotnya. Makanya teman-teman dulu pernah dengar istilahnya maximum pain point ya, maximum pain point itu kalau dari option contract, masih inget ya, itu zaman-zaman kita benar-benar memperhatikan kayak almost every Friday ya kan, penutupan di hari Jumat tuh option contract yang akan expired ya kan, di angka berapa dan maximum pain-nya tuh di berapa gitu. Dan itu biasanya cenderung magnet ya kan, narik supaya harga semakin dekat ke situ, banyak retail yang lebih banyak boncosnya dibandingkan dengan exchange yang harus menanggung itu semua. Dan itu berlaku untuk kayak Chicago Mercantile Exchange dan kawan-kawannya. Nah, sekarang dengan progres saat ini, Bitcoin udah new all time high ya. By the way, congratulations buat yang holding, congratulations buat yang believe with Bitcoin ya, semasa bear market, ngelewatin fase bear market sampai kembali lagi ke bull market. And with current price ya, kalau saya bilang 71.900 ini udah totally new all time high. Altcoins belum jalan, that's why kemarin saya inform ya lewat Twitter juga. Ya, ini sebenarnya saya ngambil dari salah satu grup di Telegram. Saya pikir ini informasi yang cukup menarik, teman-teman. Bitcoin naik kayak tangga, tapi altsnya tuh diem aja. Ya kan, kita diem aja. Tahu-tahu boom, naik. Nah, itu sebenarnya kejadian tahun 2020, guys. Ya, 2020, 2021 sama kok. Orang-orang dulu berpikir ya, ini kenapa altcoin-nya pada kagak jalan gitu kan. Sama persis. Mereka beli dari zaman harga tuh masih murah. Dogecoin mungkin saat itu masih sangat murah, hitungan perak, teman-teman, ya. Kemudian ada koin-koin lain juga yang sama ya. Kalian pasti pernah dengar koin-koin yang dulu sempat viral kayak BitTorrent, kemudian Holochain, kemudian Pundi X ya kan. Dan masih banyak lagi ya, kita ngomongin ini koin-koin yang bahkan cap-nya kecil banget, teman-teman. Kalau kita ngomongin yang big cap, medium cap mungkin kalian nggak asing gitu. Dengan Solana, Polkadot. Itu pun yang istilahnya dari belasan dolar, puluhan dolar doang ya. Atau kita bilang hitungan ya 3-5 dolar gitu, tapi pumpingnya tuh sangat signifikan sampai ratusan dolar. Meanwhile buat koin-koin low cap yang paling dulu booming itu adalah Dogecoin, dan akhirnya diadopsi sama Elon Musk, ternyata sangat-sangat viral dan pumpingnya luar biasa signifikan. Tapi itu bukan kejadian berbarengan dengan Bitcoin. I mean Bitcoin nanjak duluan, baru kemudian altcoins menyusul. Makanya kalau saya bilang dengan kondisi saat ini, kemudian kita ngelihat juga memang Bitcoin dominance-nya, ya of course pasti ngikutin Bitcoin gitu kan. Bitcoin kalau mau dia terus all time high ya, Bitcoin dominance juga memang berdasarkan historinya begitu. Ya kita ngelihat kayak tahun 2020 itu, 2021 the first time Bitcoin pumping itu kan September ya, nanjak bareng kok Bitcoin dominance-nya juga ikut naik gitu. Jadi ketika nanti Bitcoin dominance mencapai satu titik ya, kalau saya sih ngelihatnya angka resist batasan atas yang masih menjadi salah satu faktor atau patokan yang paling kuat ya sebagai temboknya, itu adalah di 61,8% Fibonacci retracement from the top to the bottom ya. Kemudian di sini confluence dengan previous support resistance. Jadi memang probably 57% adalah angka pas. Naik ke sana cuma selisih dikit kok, cuma 3%. Tapi iya, kalau misalnya kalian bilang, lah kalau kayak gitu altcoin serontok dong kok. Yes, betul ya. Itulah resiko yang harus dihadapi oleh market probably before benar-benar market itu mencapai satu titik. Ini loh yang kita harapkan ya, which is alt season.
Jadi kalau orang-orang tanya selalu old season tuh kapan? Ya kalau menurut saya sih jawabannya adalah di bawah 50% Bitcoin dominance. Itu odds bakal mulai pumping sangat signifikan. Tapi saat ini bukan berarti waktu untuk kita accumulate gitu ya. Justru buat saya sendiri, saya berpikir ini masih menjadi range area yang ideal untuk kita accumulate altcoins. Dimana posisi Bitcoinnya sudah menunjukkan bahwa harga itu terus mendapatkan buying pressure dan istilahnya buying momentum yang sangat kuat gitu ya. Ini cuma tinggal Bitcoin perlu steady aja. Steady itu dalam arti stabil di satu titik, tidak mengalami dump signifikan. Which is malam ini sebenarnya adalah resikonya kita punya CPI sekitar jam setengah 8 malam ya. Ini bakal jadi faktor yang membuat market nanti malam mungkin akan lebih bergoyang ya, terutama di New York session. So dari perspektif futuresnya sendiri, saya ada manfaatkan untuk trading jangka pendek. Saya ada open long position, kemarin udah close partial. Kalau misalkan ini breakdown ya probably saya akan close juga position di Bitcoin itu, dan nanti baru mencari kesempatan lagi atau setup untuk re-entry berikutnya. Alright, so that's gonna be the idea untuk saat ini. Kalau saya ngelihatnya di Bitcoin, if let's say price going down, ya probably kita bakal retest lagi ke previous low atau SNR-nya di 69 ribuan something. Tapi kalau misalkan dia pumping, ya saya sih ngelihat target terdekat ya harusnya 74 ribu ya. Ini based on Fibonacci yang saya gunakan teman-teman. Dan sejauh ini sih di Fibo 027 ini ya benar-benar kita ketahan ya. Jadi memang saya kemarin sampaikan key levels yang perlu kita perhatikan ya, key levels to watch teman-teman. Dan I think ya somehow kita ngelihat ya market steady gitu ya di range price ini. Sebentar teman-teman, saya coba cari dulu. Ini dia teman-teman ya. Oke, ya ini baru kemarin banget kita post sih di grup Telegram ya teman-teman. Nah 027 begitu dia main di atasnya, kita sekarang ngebentuk semacam base gitu ya. Nah tapi saya nggak tahu nih ini bertahan atau enggak. Kalau misalnya nggak bertahan ya udah saya juga akan close position saya dulu. Saya akan take profit dulu, and then baru decide apakah nanti bisa re-entry atau tidak gitu ya dari harga yang lebih cheap. Meanwhile kalau misalkan ini drop dengan kondisi Bitcoin dominance yang masih nanjak, I pretty much believe altcoins bakal dapat diskon lebih banyak lagi. So, itu mungkin yang bisa kita perhatikan untuk saat ini sebagai opportunity buat teman-teman tetap nambah di spot account-nya, preparation untuk menghadapi bull run. Oke, so that's gonna be the update for Bitcoin yang saya bisa sampaikan pada hari ini, teman-teman. We'll do another update tonight ya, nanti after CPI. So, thank you very much guys for watching, and I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye-bye guys.